Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, aku Suatun Kasana dengan NIM 18622011178. Masih membahas tentang mata kuliah yang sama. Pada video ini saya ingin membahas tentang mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang estimasi model pada regresi data panel dan juga pada pemilihan model pada regresi data panel untuk analisis regresi data panel. Pada video kali ini kita ingin menguji tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel. Jika kalian penasaran dan kalian ingin tahu bagaimana cara-caranya, silahkan kalian lihat video kali ini. Sebelum kita mempraktekkan uji asumsi klasik pada regresi data panel ini, kita menggunakan program aplikasi IFUS. Kita harus tahu terlebih dahulu apa itu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisa regresi yang menggunakan OLS atau Ordinary Least Squares dalam teknik estimasinya. Uji asumsi klasik ini tergantung pada hasil penelitian estimasi pada model regresinya. Pada regresi data panel yang berbasis OLS ini adalah pada model Common Effect model atau CEM dan Fixed Effect model atau FEM. Jika menggunakan model ini, model yang kedua tadi, maka uji asumsi klasik perlu digunakan. Sedangkan jika pada model Random Effect model itu tidak dilakukan uji asumsi klasik pada regresi data panel ini karena menggunakan pendekatan General Least Squares atau GLS. Pada uji asumsi klasik ini terdiri dari uji linearitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji normalitas. Dan pada pengujian asumsi klasik ini pada regresi data panel tidak semua diuji pada regresi data panel ini, hanya uji multikolinearitas dan uji heteroplastisitas. Langsung saja kita pada pengujian yang pertama, yaitu uji multikolinearitas. Sebelumnya kalian harus tahu dulu uji multikolinearitas ini apa. Pada uji multikolinearitas ini digunakan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas atau variabel X. Hal ini karena bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti, dan dasar pengambilan pada keputusan uji multikolinearitas ini yaitu apabila hasil output terdapat nilai tidak lebih dari 0,8 maka tidak terjadi multikolinearitas, dan sebaliknya apabila hasil output terdapat nilai yang lebih dari 0,8 maka terjadi multikolinearitas. Langsung saja kita mulai pada pengujian uji multikolinearitas. Sebelumnya saya memakai data, yaitu data yang kemarin pada estimasi model regresi data panel dan untuk teknik pemilihan model regresi data panel saya gunakan. Jadi kalian bisa lihat terlebih dahulu video itu, baru kalian bisa ke uji asumsi klasik ini. Jadi saya memakai data itu. Langsung saja jika sudah seperti ini, kita buka aplikasi IFUS-nya. Jika sudah seperti ini work file-nya, kita langsung klik quick. Setelah itu kita pilih grup statistik, lalu kita pilih correlation. Jika sudah seperti ini, kita tuliskan variabelnya, variabel independennya, yaitu ISR
size, TOA, dar, NPF, dan suku. Jika sudah seperti ini kita okekan. Maka sudah terdapat hasil dari uji multikolinearitas ini. Langsung kita lihat. Kita lihat pada dasar pengambilannya yang tadi, apabila hasil output tidak nilainya tidak lebih dari 0,8, maka tidak terjadi multikolinearitas, dan sebaliknya apabila hasil output lebih dari 0,8 maka terjadi multikolinearitas. Dan bisa dilihat pada hasil output ini, pada size, TOA, dar, NPF, dan suku. Kita lihat apakah ada hasil dari yang lebih dari 0,8. Tidak ada ya. Maka bisa disimpulkan pada hasil output ini tidak terdapat hasil output yang lebih dari 0,8, maka tidak terjadi multikolinearitas. Langsung saja kita untuk pengujian yang kedua, yaitu uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Dan dasar pengambilan untuk uji heterokedastisitas ini pada model regresi adalah dengan melihat nilai probe base Pagan LM dengan hipotesisnya yaitu H0. Jika nilai probe base Pagan LM-nya lebih besar daripada alpha 0,05, maka diterima dan pada hipotesis yang kedua yaitu HA jika probe base Pagan LM-nya itu kurang dari alpha 0,05 maka tidak diterima. Dan jika nilai probe base Pagan LM-nya lebih besar dari tingkat alpha 0,5 maka H0 diterima, artinya tidak terjadi heterokedastisitas. Dan jika nilai probe base Pagan LM-nya lebih kecil dari tingkat alpha 0,05 maka HA yang diterima, yang artinya terjadi heterokedastisitas. Langsung saja kita melakukan pengujian untuk uji heterokedastisitas ini. Kita menggunakan data yang tadi. Nah, ini langsung saja pada work file ini kita klik klik persamaan EKI 01. Nah, setelah sudah seperti ini kita klik view, kemudian kita klik residual diagnosis, lalu kita klik kembali cross section dependent test. Ini adalah hasil pengujian uji heterokedastisitas, dan jika kita besarkan seperti ini, bisa dilihat hasil probe base Pagan LM-nya itu 0,1695. Kita lihat untuk dasar pengambilan uji heterokedastisitas tadi. Jika nilai probe base Pagan LM-nya lebih besar daripada 0,05 maka H0 yang diterima. Jika nilai probe base Pagan LM-nya kurang dari 0,05 maka HA yang diterima. Kita bisa lihat ini adalah 0,1695, maka lebih besar dari 0,05. Jadi hasil output untuk uji heterokedastisitas nilai probe base Pagan LM-nya lebih besar, maka H0 yang diterima. Pada model regresi data panel ini tidak terjadi heterokedastisitas. Itu
saja video yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa paham apa yang saya jelaskan tadi. Dan semoga video ini bisa membantu untuk kalian yang sedang melakukan penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.